Ya stamina apa itu? Bagilah aku staminanya. Ya, spirit untuk setiap harinya. Setiap harinya. Setiap harinya kenapa? Ya, apa aja lah itu fungsinya untuk kebugaran. Awas lupa bernapas kau, Bang. Ya, Awas lupa bernapas kau. kalau Bunda di sini aku ajakin kita jogging. Ah, nanti kau ajak aku bukan jogging, agak lain nanti kau ajak aku. Nanti kau bukan ngajak aku jogging ya kan, agak lain kau ngajak aku. Kau masukkan penting pula aku nanti ya kan, itu Bang Jumanya tuh udah datang. Yang penting jangan kelewatan cantiknya. Nah, nanti agak lain kok pasti. Nah ini Gurunda udah datang. Selamat sore Bang Juma. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat sore menjelang malam. Selamat sore Bang Juma. Sore Bang, sore. gula merah. Ya. Ya, Gula merah, gula rote. Gula rote. Sorry. Ya. Gimana Bang? Katanya saya diajak berdiskusi. Boleh tuh? boleh. Ya, materinya apa Bang? Apa aja terserah Bang. Hah? Terserah Bang aja. Jangan terserah saya. Abang lah. Terserah Bang aja materinya apa aja. Terserah. Yakin ini? Yakin lah Bang. Udah berapa tahun jadi Kristen Abang? Aku sejak lahir. Rajin belajar baca Bible? Iya. Atau pendeta ini? Enggak, aku enggak pendeta Kak. Aku jemaat aja. Nah itu dia, sebagai jemaat, materi apa yang abang kuasai? Takutnya nanti saya nggak bisa hadapi kalau sembarang materi. Apa aja Bang, apa aja terserah Bang. Oh gitu ya? Iya. Oh, kita tanya hostnya kalau gitulah. Siapa yang Oke. disalib ya? Siapa yang disalib aja Bang? Ya ikuti aja, kita ikut aja. Ya. Ya Bang Gula Rote, siapa yang disalib ya? Yudas atau Siap. Yesus yang disalib? Siap. Oke, jangan lupa bernapas kok Gula Rote. Lanjut Bang Juma. Iya, Oh, iya. baik. Boleh nggak saya membaca data di dalam ulangan 21 boleh nggak nih? Boleh. Oke, Boleh baik. baca aja. Oke, sip. Di dalam ulangan 21 Bang, dikatakan di data 22 sampai 23. Dikatakan gini, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang manusia yang digantung terkutuk oleh Allah. Jangan engkau menajiskan tanah yang dibiarkan Tuhan Elohimmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Pertanyaan saya ke abang, ayat ini cocok untuk Yesus atau cocok untuk Yudas? Ya, apa yang dituliskan itu adalah, oh iya, jawabannya cocok untuk Yesus atau untuk Yudas? Iya. Ya, Yesus. Oh berarti Perkataan itu mengarah kepada Yesus. Oke. Yesus. Oke. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Dosa apa Bang? Kalau berbicara tentang dosa, Iya. Yesus memang adalah manusia, tetapi dia bukan manusia berdosa. Tapi katanya Iya. cocok dengan Yesus.
Enggak, maksudnya kan itu kan di perjanjian lama itu kan kalau kita bicara tentang hukum Taurat, bicara tentang hukum moral itu kan kita bicara tentang gigi ganti gigi, mata ganti mata. Jadi seperti perumpamaan pada waktu Yesus diperhadapkan dengan orang-orang, dengan perempuan yang perempuan pelacur atau perempuan sundal. Kemudian orang-orang Yahudi kan mau melempari dengan batu. Kemudian mereka mau mencobai Yesus dengan cara itu. Tetapi Yesus berkata bahwa kalau yang mau melempari, apakah di antara kalian yang tidak dapat berbuat dosa? Artinya bahwa kalau seseorang merasa benar di sini, silakan melempari perempuan itu, gitulah. Iya. Enggak, maksud saya gini Bang. Tadi kan pertanyaan saya tuh, siapa yang cocok kemudian di data ini duduk di sini? Kan datanya jelas nih. Apabila seseorang manusia berbuat dosa, di mana dosa yang diperbuatnya itu sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati. Nah, abang mengatakan ini cocok untuk Yesus. Maka saya bertanya, dosa sorry, tadi kan pertanyaannya itu apakah cocok untuk Yesus atau Yudas ya? Sorry, aku itu kan saya nggak bisa, saya rarat ya bahwa itu bukan untuk Yesus karena tadi kan aku memang kurang konsentrasi, aku sedang jogging. Itu kan hukum itu kan diberikan oleh umat, diberikan untuk orang-orang, intinya pada manusia gitu loh. Jadi pada umumnya orang-orang bangsa Israel. Jadi ini cocok untuk siapa? Apabila seorang manusia berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Ini cocok untuk Yesus atau Yudas, Bang? Kalau dibuat pertanyaan seperti itu nggak cocok Bang. Maksudnya saya nggak bisa menjawab itu karena itu bagian dari tradisi umat Israel pada zaman itu, orang-orang Yahudi pada zaman itu. Jadi kalau pertanyaannya bahwa itu cocok untuk Yesus atau Yudas, saya nggak bisa memberikan jawaban. Tapi kalau saya bisa bilang Yudas, berarti kecuali Yudas itu mewakili seluruh orang-orang pada zaman itu. Jadi kalau jawaban saya adalah untuk umat manusia, kayak gitu pada zaman itu ya. Ingat pada zaman itu, karena ini bicara tentang perjanjian lama, kayak gitu. Iya, maksudnya gini Bang, apabila seseorang berbuat dosa, seseorang bukan umat, tapi seseorang nih yang dibahas di sini. Ya. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, kan Yesus dihukum mati dia dieksekusi di atas tiang salib katanya, menurut iman saudara Kristen. Nah, maka muncul pertanyaan di dalam Ulangan 21:22 ini, apakah cocok untuk Yesus atau justru cocok untuk Yudas? Oh, itu nggak cocok untuk Yesus, itu nggak cocok. Masya Allah. Jawabannya gitu. Nah, di dalam kitab saudara jelas sekali dikatakan bahwa Yudas itu menerima suap, Bang. Yudas menerima suap. Itu diterangkan di dalam kitab Matius 26 nomor 14 nomor 16. Yudas menerima suapan dari tentara Romawi sebesar 30 keping. Sementara orang yang menerima suap menurut Amsal 17:23 adalah orang yang terkutuk. Maka muncul pertanyaan. Seketika kemudian saudara mengatakan Ulangan 21:22 tidak cocok dengan Yesus, saya setuju. Saya setuju dengan Abang. Nah, sekarang kita masuk ke 23-nya. Maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Nah, orang yang digantung terkutuk oleh Allah ini cocok untuk Yesus atau untuk Yudas?
Ya kalau bicara tentang bicara mengenai tentang kutukan ya pada dasarnya untuk Yudas memang dikatakan bahwa terkutuk, tapi ya maksudnya apa sih yang maksudnya apa sih yang menjadi puncak dari kutukan itu gitu loh. Maksudnya langsung ke poinnya aja. Di sini kan jelas tadi di data 22 itu tidak cocok dengan Yesus karena orang ini dosanya sepadan dengan hukuman mati. Maka kata Tuhan, orang yang dikutuk, orang yang mati hukuman mati digantung karena setara dengan perbuatan dosa yang setara dengan hukuman mati. Di data selanjutnya, maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada malam itu, hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Pertanyaan saya, orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, ini Yesus atau oknum lain? Jadi maksudnya ulangi dulu Bang. Maksudnya Yesus yang terkutuk, Yesus yang disalib itu apakah terkutuk atau enggak? Kayak gitu kah atau pertanyaannya? Bukan. Kita enggak lari ke Yesus ini. Kita lari ke data kitabnya orang Yahudi yang Yesus pun baca. Yesus baca kitab ini. Yesus pelajari kitab ini. Maka muncul di data 22 kemudian seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Tadi bukan Yesus. Oke, kita lanjut. Maka janganlah mayat orang yang bukan Yesus ini dibiarkan bermalam-malam di tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, jangan engkau menajiskan tanah. Pertanyaan saya, siapa orang yang terkutuk oleh Tuhan ini? Yang mengutuk adalah Tuhan, bukan kita, tapi Tuhan yang mengutuk orang yang digantung di atas salib ini. Ini siapa? Orang yang dikutuk Tuhan ini siapa? Oh, kalau untuk orang yang dikutuk Tuhan itu saya belum terlalu tahu ya Bang Juma. Soalnya saya belum terlalu paham yang dikutuk itu siapa. Nah tadi kan saya tanya Bang, materi apa yang Abang bisa. Tapi nggak apa-apa. Janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang dikutuk oleh Tuhan Elohim, nah ini, siapa orang yang digantung di tiang ini dikutuk oleh Elohim? Elohim yang mengutuknya, ini siapa? Apakah ini Yesus atau bukan? Kalau menurut saudara Gula Rute, ini siapa? Dikutuk oleh Tuhan, ini siapa ini? Nggak ada yang dikutuk oleh Tuhan, Bang. Kalau yang sejauh aku pelajari nggak ada yang dikutuk, Bang. Nah, ini yang dikutuk ini adalah orang yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Kan ada tadi. Bukan Yesus. Saya nggak tahu apa. Maksudnya sejauh ini saya belum pernah tahu kalau siapa yang dikutuk gitu loh. Oke, saya kasih data 3 dari Galatia 3:13. Ini siapa Bang? Yang mati terkutuk di atas tiang salib ini siapa? Oke, coba bacakan dulu Bang. Tolong. Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu, bukan kayu salib ini ya, salib ini kan bahasa Arab. Di situ diteruskan sulon, artinya orang yang digantung di pohon, di tiang kayu. Ini siapa ini Bang? Kalau perkataan itu ditujukan memang itu berkaitan dengan tradisi Romawi. Jadi untuk penyaliban itu adalah satu penghinaan, satu kebodohan, dan satu kegilaan. Kalau tradisi orang Romawi seperti itu, sehingga dikatakan bahwa juga Alkitab menegaskan bahwa Yesus sudah menanggung kutuk dosa manusia karena dengan keberadaan manusia itu tidak mampu untuk membuka ikatan maut itu, sehingga hanya Yesus yang dapat membuka tali maut itu, sehingga dalam penegasan
kata itu seperti itu karena untuk manusia membuka dirinya sendiri itu dari ikatan dosa itu nggak bisa gitu Bang. Jadi yang terkutuk di atas tiang salib ini siapa? Ya itu kan ya seperti yang tadi saya sampaikan Bang bahwa tradisi umat Yahudi itu kan bangsa Romawi itu kan penyaliban itu adalah satu penghinaan dan kebodohan, kegilaan. Iya, jadi yang terkutuk di atas tiang salib ini siapa Bang? Ya terkutuk itu kan dalam penegasan bahasa harusnya manusia yang menanggung kutuk dosa itu, tapi akhirnya Yesus yang mengambil bagian itu gitu. Berarti Yesus yang terkutuk? Bukan Yesus yang terkutuk, tapi Yesus mengambil bagian itu. Iya maksud ini kan terkutuklah orang yang digantung pada kayu tiang ini. Ini siapa Bang? Yang terkutuk ini siapa? Jadi yang dimaksud dengan terkutuk itu begini, kalau yang saya pahami ya yang dimaksud dengan terkutuklah Yesus, kayak gitu. Nah itu jelas diksinya. Berarti yang terkutuk adalah? Tapi ini beda ya, menanggung kutuk dosa. Jadi kayak gitu. Bang Larete, saya bantu jawab boleh nggak? Iya, yang terkutuk ini siapa? Yang terkutuk ini siapa? Ini Kristen atau Islam yang mau bantu jawab? Saya sama dengan Bang Gula, aman. Oke. Lanjut. Aku lagi jogging. Bang Joma nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Betul. Tadi kan di awal saya nanya, saudara menguasai apa gitu ya? Ya oke lanjut. Ayat tersebut itu jadi menjelaskan kalau di zaman tersebut itu memang jika ada yang bersalah dalam salah tertentu gitu, memang hukumannya digantung Bang. Jadi bicara ke mereka, ke manusia yang bersalah. Ya, lalu Tuhan Yesus mau mengambil bagian itu untuk menggantikan mereka gitu. Jadi bukan lagi ngobrolin Allah Bapa mengutuk Yesus, bukan. Oke, saya paham. Sekarang gini, ada tertulis. Ini tertulis di mana, Bang? Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini tertulis di mana ini? Paulus mengutip di mana ini, Bang? Betul, memang ada. Ya, ini tertulis di mana? Iya, sekarang Bang Zuma ada di mana itu bacanya? Ini di Galatia 3 nomor 13. Betul. Nah, tertulis di mana? Maksudnya? Lah kan Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Betul. Nah, sebab ada tertulis. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saya nanya, tertulis di mana? Betul Bang, jadi kan saya sudah Bukan betul. Yang saya tanya, ini tertulis di mana? Iya, sebentar. Kan sekarang Abang nanya tertulis di mana. Berarti ini pertanyaan yang kedua kan? Iya, tadi kan Anda mengatakan Yesus yang terkutuk, betul? Bukan. Lalu mengatakan Yesus. Lalu yang disalib ini siapa? Nih, dengarkan dulu. Yang terkutuklah orang yang ada yang disalib, yang digantung di atas itu yang terkutuk. Bukan, Tuhan Yesus itu mengambil bagiannya agar. Itu di mana? Tertulis itu di mana? Yang tertulis itu orang yang digantung pada kayu salib itu yang terkutuk, kok orang pula yang terkutuk. Tapi itu bukan menuju ke Yesus di ayat tersebut. Kok bisa? Ya, Kristus ini siapa? Memang di zaman itu kalau salah memang Ini Kristus ini siapa? Kristus ini siapa? Kristus ini Yesus. Yesus. Berarti yang terkutuk di atas tiang salib adalah? Tidak, di kalimat itu tidak ada yang adalah Yesus. Tidak diomongin di situ Kristus Yesus terkutuk. Jadi Bang Zuma. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Enggak ada dihukum. Kalau nggak dihukuman itu dia terkutuk di situ dengan jalan menjadi kutuk, Bang. Dengan jalan menjadi kutuk. Yesus dikatakan katara dalam bahasa Yunani itu artinya yang terkutuk, Bang. Dengarkan saya. Dengarkan. Kristus telah menebus kita. Dengar dulu. Dengar dulu kata orang juga biar dijelaskan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi terkutuk karena kita. Oke, sekarang saya boleh jelaskan. Nih, Yesus
menebus dengan jalan menjadi terkutuk. Katara dalam bahasa Yunani. Yesus menebus kita. Jadi dengan jalan dia merelakan dirinya untuk dengan jalan mengganti kutuk tersebut. Dengan jalan menjadi apa? Ya, untuk menjalani itu kan terkutuk tersebut, itu yang hukuman gantung itu. Dengan jalan menjadi katara. Dengan jalan menjadi terkutuk, tapi dia mau menyerahkan diri dia untuk iya, menyerahkan diri itulah yang disebut dengan jalan terkutuk. Tidak, Bang itu Zuma, cara bacanya itu hukuman gantung. Hukuman gantung itu kan termasuk jalan terkutuk itu. Betul. Bagus. Dan itu bukan merujuk. Itu kan jalan terkutuk. Jalan terkutuk digantung manusia. Berarti yang terkutuk digantung ini siapa? Bang, saya kasih analogi gini. Kok analogi pula? Kristus Kenapa jadi analogi ya? Jadi gini, misalnya ada orang kalau salah di penjara, terus Tuhan Yesus tuh bilang gini, udah nggak usah dipenjarain aja, biar saya aja yang dipenjara. Nah itu berarti Yesus yang dipenjara kan? Iya, karena dia orang itu yang harusnya terkutuk, karena dia tetapi Yesus menggantikan orang itu, maka yang terkutuk di situ siapa? Jalannya yang terkutuk, bukan orangnya, jalannya itu. Apa menggantikan mereka? Kalau terkutuk, Bang, kalau terkutuk nih ya, dia berarti salah. Hukuman itu yang modelnya terkutuk. No. Bang Julius caranya beda. Ya gini, sorry. Cara bacanya Bang Zuma. Anda mau menyelamatkan manusia terkutuk, ini lucu. No. Ada tertulis dalilnya. Enggak, ini jelas. Soalnya jelas itu kalimatnya. Nah, coba terangkan. Ya udah tadi kan kalau di zaman dulu itu. Oh, jadi kita mau ganti nih. Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi mulia karena kita. Sebab ada tertulis mulialah orang yang digantung di kayu salib gitu. Menjadi mulia justru nanti tidak ada penyaliban. Diganti itu. Kita ganti dalilnya ya. Tidak perlu diganti, sudah benar. Berarti kalau tidak perlu diganti berarti dia terkutuk. Alamak. Justru yang harus diganti. Loh kok gimana ceritanya teman-teman ini? Yang memahami. Cuma pemahaman kau yang perlu diketahui orang. Jadi saya ganti di sini ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi mulia karena kita. No. Jadi apa? Menjadi apa di sini? Menjadi mulia atau menjadi terkutuk? Bang, hukuman di salib itu memang kutuk, tapi bukan Yesusnya yang kutuk, bukan. Ya memang bukan Yesus yang kutuk, tapi Yesus menjadi terkutuk. Nah kalau gitu artinya Bang Zuma kan Yesus terkutuk kan, ini tidak. Hati ya. Jadi yang terkutuk di atas tiang salib ini siapa? Kalau besar gaut, pemahaman orang sulit kau ketahui. Tapi bukan, abang. Yang mati terkutuk di atas tiang salib itu siapa? Bentar. Dan digantung. Siapa yang disalib tuh? Dihukum nih di penjara, abang menggantikan teman abang mencuri nggak? Enggak kan abang? Iya, tapi saya yang dipenjara, betul? Iya, tapi tidak mencuri. Sekarang siapa yang terpenjara? Siapa yang dipenjara di atas tiang salib? Siapa yang dikutuk di atas tiang salib? Iya, tapi kok iya. Apa? Ngomong apa ente? Ngomong apa? Dipenjara tapi abang tidak mencuri. Ya memang bukan saya mencuri, tapi yang mati di atas tiang salib ini siapa? Betul, jadi fokus abang jangan ke kata kutuknya. Loh, dengan jalan menjadi terkutuk karena kita. Iya bang, itu jelas nggak? Jadi terkutuk tuh jadi gini, dengan jalan dia mau dipenjara karena kita, gitu, paham nggak? Paham, saya ngerti. Iya, ngerti. Abang memang ngerti, cuman abang cari kesalahan. Ya sekarang yang dipenjara siapa? Ya udah jelas kan tadi aku analoginya. Oke, jadi gini, saya kasih analoginya, Anda yang mencuri. Betul. Yesus yang dipenjara. Betul. Anda yang terkutuk, Yesus yang menggantikan. Betul. Nah, sekarang siapa yang dipenjara? Yesus. Tuhan, tapi sekarang siapa yang terkutuk? Saya yang terkutuk tetap. Mati meja. Berarti tadi yang dipenjara Anda tetap yang dipenjara. Bang nih ini bang. Saya yang mencuri. Iya, Anda yang mencuri. Oke, Anda yang mencuri. Tetapi yang dipenjara bukan Anda. Salah analoginya, Bang. Apa sih ini orang? Kalau abang mau gitu berarti gini. Saya mencuri, abang yang dipenjara. Nah, abang yang mencuri. Nah, itu salah. Ini bukan mencuri, ini terkutuk. Iya, sama aja. Saya kasih analogi bahasanya seperti itu di ajaran saya.
Gimana ceritanya nih? Jadi yang di penjara misalnya gini. Anda yang mencuri. Iya. Yesus yang di penjara. Betul. Yang mencuri tetap saya. Iya, memang Anda. Iya, manusia. Iya. Tetapi supaya dengar. Tetapi supaya hukuman Anda dalam penjara itu terhapuskan. Itulah kasih. Maka siapa yang menggantikan Anda menjadi narapidana? Kita. Hah? Itulah bentuk kasih Allah kita. Bukan dia yang terkutuk, bukan, tapi kasih Allah yang begitu. Aneh ini otak nggak berfungsi kayak gini. Malu ya, malu. Gitu. Malu ya. Aku ini kan abang kan buka Alkitab, jadi aku bahasnya menurut aku gitu. Nanti beda lagi menurut Muslim. Ya enggak loh, ini menurut di kitab sendiri loh. Nah, kalau abang salah, abang tuh lagi menurut abang. Oke, saya ganti ya. Saya ganti di sini ya. Saya ganti ya. Saya ganti dalilnya. Jadi gini, Kristus telah menebus kita dari dosa mencuri dengan jalan menjadi apa? Terkutuk, terpenjara karena kita. Betul. Nah, terpenjara kan? Iya, karena apa terpenjaranya? Karena dosa Anda. Betul. Nah, sekarang siapa yang terpenjara? Ya kalau misalnya terpenjara, Bang, kan tadi udah jelas yang disalib memang Yesus. Yesus. Iya, tapi tidak terkutuk. Terus yang terkutuk ini orang yang terpenjara atau orang yang mencuri? Wah, si abang udah muter. Jangan itu, bos. Saya ini orang waras, bukan orang jemaat gereja saya. Saya paham pemikiran abang. Saya paham. Sekarang gini. Sebab ada tertulis. Pemahaman saya biar Bang Zuma tidak di titik itu terus. Sebab ada tertulis. Terkutuklah orang yang dipenjara. Terus? Siapa yang dipenjara? Yang dipenjara Tuhan, tapi dipenjara bukan terkutuk. Beda. Terkutuklah orang yang digantung. Kan abang bilang gini kan, terkutuklah orang yang dipenjara. Jadi ada dua, ada kata terkutuk, ada terpenjara. Itu dua yang beda. Nih dalilnya, Bang. Terkutuk sama terpenjara tuh ada dua yang beda ya. Nah sekarang terkutuklah orang yang digantung. Betul. Jadi siapa yang digantung? Betul. Siapa yang digantung? Dan sebenarnya konteksnya itu luar biasa loh, Bang. Nggak usah lebay kali, jangan pakai jurus Paulus. Ini kutanya, terkutuklah orang yang digantung. Siapa yang digantung? Yang digantung saat itu adalah orang-orang yang bersalah di zaman itu. Digantikan oleh Jadi gini. Mulai gila nih. Satu kalimat buatmu ya, Bang. Jadi gini. Gila, udah. Turunin. Orang gila kayak gini ngapain dia jadi yang aku turunin. Kenapa? Bikin malu orang Kristen. Orang gila. Malu dia. Malu. Mending kita turunin penipu, pendusta, penyesat kayak begitu. Ini jelas-jelas terkutuklah orang yang digantung. Siapa yang digantung di situ? Siapa yang digantung? Yesus. Siapa yang terkutuk? Yesus. Itu kalau waras. Orang nipu aja terus kerjanya. Gak malu apa? Orang sekarang ini orang cerdas semua. Gak ada lagi yang bisa ditipu. Terkutuklah orang yang digantung. Siapa yang digantung? Yesus. Yang digantung ini apa statusnya? Mulia atau terkutuk? Terkutuk. Mulai aneh juga ini, keluar dari konteks. Yang digantung ini adalah orang yang diberi hukum. Apa nama hukumannya? Gantung. Apa kedudukan orang yang digantung? Terkutuk. Nah, siapa yang digantung? Yesus. Siapa yang terkutuk? Yesus. Nah, itu waras. Dia malu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Iya. Jadi, oke, lanjut ya. Jadi gini, Bang. Jadi yang tadi Bang Juma menunjukkan ayat di dalam Galatia itu. Kan kita perhatikan kata menanggung. Jadi bukan dikutuk dulu baru menanggung. Tetapi dia yang mengambil alih, harusnya porsi itu berada di porsi manusia.
Tapi kemudian dia menanggung itu sebagai kutuk. Tapi bukan yang dimaksud Bang Juma, kutuk yang dimaksud dengan Bang Juma yang terkutuk yang apa ya? Apa ya? Terkutuk yang enggak sebelum dia menanggung, tetapi ngomong apa, Bang? Setelah gitu loh. Maksudnya kutukan itu yang mengambil alih itu adalah Yesus gitu. Nah, Yesus yang mengambil alih. Iya. Betul? Nah, yang terkutuk di atas tiang salib siapa? Melepaskan ikatan maut itu. Ya, yang terkutuk di atas tiang salib siapa? Iya, memang dikatakan terkutuk, tapi yang siapa itu? Terkutuk itu bukan terkutuk semacam kayak disambar petir. Oh, terkutuk langsung terkutuk. Buktinya dia mati. Buktinya dia disalib. Yang disalib inilah yang terkutuk. Betul. Sekarang pertanyaan saya ke Abang, yang di atas tiang kayu ini siapa? Yesus. Yang terkutuk siapa? Yesus. Tapi dalam bagus, dah selesai. Selesai kita. Iya, oke. Kalau berarti Ulangan 21 tadi, Yesus yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yesus adalah orang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Ogak saya kalau saya ini ya, kalau saya menyembah manusia yang terkutuk. Membenarkan bahwa Yesus itu terkutuk, maksudnya dikutuk oleh Elohim, itu salah berat dalam pengajaran Kekristenan. Iya, salah berat. Ini Bang, kalau supaya Abang nanti jangan ditertawain, karena saya yang ditertawain. Karena konsep kami itu bukan begitu, yang bukan seperti yang Abang maksud itu, enggak. Ya begitu. itu konsep Kristen saya maklum, tapi kan saya enggak masuk ke Kristen ini, saya masuk ke dalil. Iya, maksudnya kayak gini. Kalau di Kristen wajar, saya ngaku. Angkat tangan saya, karena di Kristen orang enggak pakai akal. Angkat tangan saya memang. Enggak, maksudnya supaya Abang tuh mengerti, yang dimaksud dengan menanggung kutuk dosa itu bukan Yesus dikutuk secara langsung seperti kilat menyambar orang atau jadi manusia. yang digantung di tiang ini siapa rupanya? Yesus, betul. Ya berarti dia langsung yang terkutuk, bukan orang lain. Yesus yang dikutuk di situ, bukan kalian. Dialah yang menanggung kutuk, bukan terkutuk. Gitu loh. Ini terkutuklah orang yang digantung. Siapa yang digantung? Anda yang digantung? Atau Yesus? Iya, itu kan perkataan Paulus yang disampaikan. Nah, oke. Jadi yang digantung siapa? Itu menjadi itu supaya disampaikan secara tegas bahwa Yesuslah yang menanggung kutuk dosa manusia itu. Sekarang pertanyaannya, jadi yang menanggung kutuk di atas tiang salib dengan cara terkutuk ini siapa? Dengan cara terkutuk itu ya Yesus. Bagus, sudah selesai. Udah selesai. Tapi ingat ya, kata cara dengan menanggung kutuk dosa itu kami nggak pungkir itu. Berarti Yesus ini adalah manusia yang dikutuk oleh Elohim, betul? Bukan maksudnya seperti itu. Mati meja. Kan harusnya yang dikutuk oleh Tuhan kalian. Bang Zuma, saya izin bertanya. Yang dikutuk oleh Tuhan kan harusnya kalian. Harusnya orang Roma, Yunani, penyembah dewa, Theos. Kan gitu. Tapi karena kalian melimpahkan dosa-dosa kutukan itu kepada Yesus, maka sekarang yang terkutuk adalah Yesus kan? Jadi Yesus ini adalah manusia terkutuk, ngapain dituhankan? Ya, tapi Bang Juma, maksud kita berbeda, nggak sama dengan apa? Ya nggak sama lah, namanya Kristen, Anda Kristen, beda lah pasti. Ya, maksudnya kita harus mengakui perbedaan itu. Iya, orang Kristen ini membuat data dalil akal-akalan, Yesus terkutuk karena dosa-dosa Kristen, kan gitu, betul? Enggak, kalau akal-akalan itu kecuali ada bagian-bagian 100% yang kami enggak akui, tetapi memang penjabarannya mungkin seperti Abang Juma bisa sampaikan, tapi maksudnya kita itu berbeda.
Itulah. Iya, maksudnya Yesus itu mati untuk dosa-dosa kalian kan? Iya, betul Nah, sekali. itu dia. Bukan. Berarti yang harusnya terkutuk itu kalian, tapi karena Yesus ini yang mati di salib, maka Yesus yang menanggung kutukan itu, betul? Maka yang terkutuk di sini Yesus kan? Bukan kalian lagi. Roma 5 nomor 8. Akan tetapi Elohim menunjuk kasihnya kepada kita oleh karena Yesus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 1 Korintus 15 nomor 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab yang suci, katanya. Oke? 2, 3. Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Iya. Iya, betul. Yesus mati dengan cara terkutuk karena dosa-dosa kalian. Coba kita Jadi buka Yesus lagi ini, ayatnya ya, Bang. jadi Yesus ini adalah manusia terkutuk. Kenapa Anda Tuhan kan manusia terkutuk? Lucu kan? Bukan begitu diksinya, bukan manusia terkutuk. Ini nih dalilnya saya sudah bacakan sama saudara. Roma 5 nomor 8. Akan tetapi Elohim menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Yesus telah mati untuk kita. Sebentar. Kita buka sama-sama. 1 Korintus 15 nomor 3 Anda buka. Halo. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, apa yang telah kuterima sendiri, 1 bahwa Korintus berapa? 15 nomor 3. 1 Korintus 15. Banyak dalil-dalilnya itu. Dosa kalian ditanggung oleh Yesus. Sabar ya Bang Ronald, sabar di sini. Ronald, sabar. 15 ayat 3 nomor 3 bukan ayat nomor 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ya, mati karena dosa-dosa manusia. Berarti dia mati secara terkutuk atau mulia? Ini kita bicara yang mati di mana? Maksudnya ini Mati di kota Medan. Yang mati di atas tiang salib inilah. Enggak, maksudnya ayat ini enggak menjelaskan ini, Bang. Loh, siapa yang mati ini yang menembus dosa-dosa kalian siapa? Yesus. Mati secara mulia atau mati secara terkutuk? Maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih? Saya juga tidak tahu. Loh, ini kan ayatnya lain. Ini penggiringan pertanyaannya lain. Ini Loh, apa? ini Yesus mati di mana? Mati di mana Yesus ini? Di tempat tidur, di rumah sakit, di puskesmas, di bar, di hotel, di kos-kosan, atau di tiang salib? Ayat 3-nya kan mengatakan bahwa begini, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Nah, lalu pertanyaannya itu, pertanyaannya kemana? Pertanyaannya, yang mati menanggung dosa-dosa kalian ini siapa? Yang jelas Yesus. Mati dengan cara mulia atau mati dengan cara terkutuk? Nah, itu pertanyaannya sudah salah juga. Mati dengan cara mulia dan cara kalau Anda menanyakan saya tanpa dalil, mati dengan cara mulia, atau kalau saya langsung mengatakan bahwa secara luar biasa karena dia bangkit pada hari ketiga, itu ada. Itu beda. Itu bukan bicara masalah kebangkitan, ini masalah kematian. Yesus itu mati. Yesus itu membuat pertanyaan tidak berdasarkan dalil. Sekarang saya tanya, Yesus itu mati terkutuk atau mati mulia? Lah, oke, yang kita bahas itu yang terkutuk yang mana? Sebab terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Ini siapa? Tadi Anda jawab Yesus. Karena aku meragukan tadi dari awal. Kita buka lagi ayat yang... Makanya aku bilang, apa yang Anda kuasai di Kristen, hadapi saya, jangan nantang saya tanpa ilmu. Anda sekarang nangis-nangis, makanya tanya dalil. Galatia 3 nomor 13. Baca. Ya.
Galatia 3 nomor 13, baca Bang. Oke, kita karena aku baru pulang ini, jadi kita. Oh, baru pulang. Baru masuk ilmu Bibelnya ketika ada Bibel gitu ya. Silakan Bang, silakan. Oke, ayat 3 ya. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Nah, itu berarti tadi aku juga kena tipu juga. Tadi aku ada jogging, jadi aku nggak buka Alkitab ini. Oke, kita mulai dari nol lagi berarti kalau gitu, kalau Anda merasa kena tipu. Iya, aku kena tipu juga ini. Oke, baik, kita mulai dari nol kalau begitu. Oke, kita mulai dari nol aja Bang. Oke, baik. Ulangan 21 nomor 22, baca. Oke, Ulangan. Ulangan berapa Bang? Ulangan 21 nomor 22. Dua satu, dua. Sebentar ya. Ya. Jadi baca. Penguburan orang yang dihukum mati. Ayat 22 aja Kak Bang? 22 baca sampai 23 baca. Oke. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Pertanyaan saya, orang yang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati ini siapa? Yesus? Oh, itu pertanyaannya itu salah. Ini kan kita bicara tradisi, Bang. Yang saya tanya, jangan persalahkan pertanyaan. Ini kan dalilnya, apabila seseorang manusia berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati. Ini siapa? Yesus. Ini kan apabila. Iya, apabila seseorang manusia berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati. Ini siapa? Yesus. Ya, ini disampaikan secara garis besar kepada umat-umat Israel. Ya, umat-umat Israel yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati. Betul? Ya, betul. Nah, bisa nggak Yesus di sini duduk? Apa yang bisa ini nggak nyambung Bang. Kita buat pertanyaan. Saya tanya, bisa tidak Yesus duduk sebagai seseorang yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Bisa nggak Yesus duduk di situ? Bang, aku mau ngomongnya harus ada data Bang. Kalau kita ngomongnya ini data, saudara, ini data Ulangan 21-22. Apabila seseorang manusia berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Pertanyaan saya, apakah Yesus bisa duduk di sini sebagai orang yang melakukan dosa yang sepadan hukuman mati? Bisa nggak? Bisa nggak Yesus di situ, duduk di situ sebagai orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Bisa nggak Yesus duduk di sana? Ya, Yesus kan manusia manusia bukan berdosa. Berarti Yesus tidak bisa duduk di sini kan? Apa ini bukan masalah duduk atau berdiri, Bang? Ini bukan maksud aduh, parah juga ini. Maksud saya, Yesus bisa nggak dijadikan tersangka sebagai seorang yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati lalu dihukum gantung? Bisa nggak Yesus yang kita? Jadi kalau pertanyaannya begitu, Yesus nggak bisa dijadikan tersangka karena dia bagus. Tepuk tangan dulu teman-teman. Yesus tidak bisa tersangka karena Yesus adalah manusia suci. Tidak bisa dia dihukum mati setara dengan hukuman orang yang berdosa. Pertanyaannya kan bisa nggak dia bisa menjadi tersangka nggak? Bisa nggak Yesus itu? Loh, dia kan dalam kemanusiaannya di dunia bukan untuk membuat masalah. Berarti Yesus tidak bisa dihukum sesuai dengan hukuman mati orang yang berbuat dosa. Betul? Kita nggak bisa membuat kesimpulan bahwa berarti Yesus nggak bisa ini dan itu. Kita nggak bisa itu. Makanya muncul pertanyaan, Yesus bisa nggak dihukum mati sepadan dengan hukuman mati orang-orang yang berdosa? Bisa nggak?
Jadi kita harus mengerti misi bahwa itu kan di dunia ada itu Bible di tangan Anda maupun tidak ada Bible sama aja kan? Malah tambah bingung kan Anda? Tadi sebelum Anda pegang Bible, Anda jujur menjadi orang waras. Sekarang begitu pegang Bible, Anda mulai sinting. Enggak. Anda mulai miring ini. Maaf, bukan sinting, miring. Saya juga waras dalam artian begini. Kita kan menggunakan akal sehat. Jadi bagus. Setiap pertanyaan itu kan harus dibarengi dengan akal sehat dan juga bagus sekali, bagus. Oke. Nah sekarang Yesus itu orang suci atau tidak? Ya, Yesus itu kan sempurna. Sempurna. Yesus ini bisa nggak dihukum dengan hukuman mati yang sepadan dengan dosa orang yang berbuat dosa? Boleh nggak? Ya, siapa yang berhak menghukum dia? Pertanyaannya. Berarti nggak boleh kan? Iya, maksudnya siapa yang berhak menghukum dia? Kalau dia punya dosa yang sepadan dengan hukuman mati, maka yang berhak menghukum dia adalah Elohim. Loh, kan dia nggak berdosa, Bang. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan sekali lagi. Iya, maksudnya kan dia nggak berdosa. Yesus tidak punya dosa, maka dia tidak pantas dihukum mati. Betul? Iya, memang. Gitu dong. Nah, sekarang kita lanjut ke data nomor 23. Silakan Anda baca. 23 yang mana? Ayatnya? Iyalah. Nah, maka janganlah. Tapi Bang harus mengerti dulu. Bang sudah mengerti atau belum? Mengertilah. Di sini Yesus tidak bisa duduk sebagai orang yang dihukum di atas tiang karena dosanya sepadan dengan hukuman mati. Yesus tak bisa. Anda pun mengakui tidak bisa karena Yesus orang baik. Yesus sempurna. Dia bukan pendosa. Nah, sekarang baca nomor 23-nya. Yang menghukum itu kan bukan manusia yang menghukum, Abang. Iya, Tuhan yang menghukumnya. Dia merelakan dirinya menanggung itu. Jangan bawa dulu. Kita masuk dulu. Kita masuk dulu di ayat 23. Di ayatnya. Oke, kita lanjut ayat 23 dulu. Oke. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung, ingat bahwa sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Nah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, itu siapa itu? Coba sebentar. Coba itu siapa? Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, itu tuh apa namanya? Itu hukum moral ini diberikan kepada orang-orang pada zaman itu. Nah, sekarang yang digantung terkutuk oleh Allah di atas tiang salib ini siapa? Perhatikan bahwa dia menanggung kutuk dosa, bukan dikutuk. Jangan Anda perhatikan kata itu jangan dulu. Jangan Anda gabungkan dengan dalil Kristen, jangan. Ini kitabnya Yahudi dulu yang kita bahas. Loh, kita kan bahas Alkitabnya orang Kristen, bukan kitab Yahudi. Ini yang saya bahas ulangan kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Kristen. Lah, ini gimana sih Bang Juma ini memisah-misahkan kitab kita sementara bahas kitab di dalam perjanjian lama, kitab Yahudi yang mana? Ini yang kitabnya perjanjian lama, ini kitabnya siapa? Aduh, itu kekeliruannya Abang itu yang memahami. Loh. Katanya tadi waras. Loh. Emangnya ini kitab ini punya Saya tanya lagi. Yahudi. Saya tanya lagi ya, Bang. Kitab Ulangan ini kitabnya orang Yahudi atau kitabnya Romawi? Ini kan kitab Musa, kitab Taurat. Ya, iya, tahu saya. Makanya muncul ini kitabnya orang Yahudi atau kitabnya Romawi? Oh, Abang nggak bisa membuat pertanyaan itu. Loh. Itu salah. Itu saja salah. Kenapa salah? Loh, makanya itu setiap pertanyaan yang Abang ajukan ini nggak punya dalil yang mantap. Loh. Ada dalilnya, Ulangan 33 nomor 4. Hukum Musa yang datang kepada Musa adalah milik kepunyaan Bani Yakub.
Sebentar, Bang, jangan langsung itu. Kita baca harus punya dalil, Bang. Ilah, dalil ku bacakan harus punya dalil pula. Anda yang ngajarin saya lagi. Mana? Ulangan 33 nomor 4 baca. 33. Nomor 4. Yes. Di situ ada kata murasoh, milik kepunyaan atau warisan kepunyaan atau hak kepunyaan. Siapa tuh? Siapa? Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Ia menjadi jemaat milik Yakub. Apa? Romawi itu menarasikan itu enggak sesuai dengan ayat ini. Romawi tahu Romawi, ngerti Romawi? Ngerti? Bapak ngerti Romawi? Romawi adalah orang pertama di luar Bani Yakub yang mengambil kitabnya Bani Yakub. Sekarang saya tanya, ulangan tadi itu kitabnya Bani Yakub. Abang kayak gitu. Loh, ini dalil sudah dibaca. Ini milik kepunyaan siapa? Ini kan dalilnya kayak gini, Bang. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Abang tahu nggak keturunan Yakub ini? Ya. Keturunan Ishak. Saya lagi yang ditanya. Allahu Akbar. Saya tanya, Romawi itu keturunan Yakub atau bukan? Keturunan Abraham, Ishak dan Yakub itu bukan Romawi, Abang. Aduh, Ya, bukan Romawi. Sekarang begini, kalau bukan Romawi, pertanyaan saya, Abang, pertanyaan saya, Kristen pertama yang memegang kitabnya orang Yahudi, kitab Ulangan ini itu siapa? Romawi kan? Itu enggak hanya Romawi, Bang. Lalu siapa? Kekristenan itu lahir pada mulanya kan mulai nakal tadi udah bilang. Mula itu kan dari berbagai macam tempat. Mulai ngaco. Baca lagi Mazmur 447. Boleh? Mazmur berapa? Mazmur 47 boleh. 147 boleh. 147. Sebentar. Iya. Baca di data 19-nya sampai data 20. Baca 19. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Nah, ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak. Si mau datang besok. Haleluya. Apa yang mau ditanyakan di sini, Bang? Dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Apakah Tuhan berbuat kepada bangsa Romawi? Kita jangan hanya ambil satu ayat ini, Bang. Kita baca kekuatan dan kemurahan Tuhan. Parah. Ini kan tentang kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Kita ambil lagi Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Baca. Yeremia berapa? 31. Nomor 31 sampai nomor 33. Baca. Yeremia berapa? 31. Yeremia 31. Nah, ini barusan ini. Orang Islam ngajari Bible kepada orang Kristen. Wah, bagus. Nah, Yeremia 31. Ini kan aku mau buka supaya Bang jangan ngibul saya ini. Saya ngibulin apa? Anda yang ngibul. Udah dibilang Ulangan 33 nomor 4 hanya untuk Bani Yakub. Yeremia berapa? Yeremia 31, Paman. 31 ayat berapa? 31 sampai 33. 33 ayat 33. Sebentar, ini soalnya ayat-ayat ini semua yang ditunjukkan Bang Juma ini nggak sesuai apa yang mau ditanyakan. Anda buktikan aja. Anda buktikan. Nanti setelah ini Anda buktikan ada ayat di dalam Perjanjian Lama bahwa hukum Taurat itu untuk Romawi. Ayat berapa? Ayat 31 sampai 33, Paman. Nah, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kamu Israel dan kaum Yehuda. Nah, ada nggak Romawi? Loh. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku. Nah, apa
apa hubungannya dengan Romawi? Tuhan melakukan perjanjian baru dengan Israel dan Yehuda. Ada nggak perjanjian dengan Romawi? Loh, ini pertanyaan apa ini? Maksudnya apa? Ini nggak nyambung dengan. Loh. Loh, ini kan bicara tentang perjanjian, Bang. Iya, ada nggak Tuhan melakukan perjanjian dengan Romawi Katolik? Ada nggak? Loh, nggak ada. Kalau di sini ayatnya di sini. Nggak ada. Bagus, terus? Anda paham. Terus kenapa Anda mengatakan tadi Ulangan itu kitab Anda? Loh, apa hubungannya Bang Juma? Aduh, Bang Juma ini gimana sih? Ini belajar Alkitab, belajar ini sampai lupa udah nggak tahu dari mana ke mana. Aduh, gimana sih Bang Juma ini? Aku anggap ini penjabat senior, tapi kok ini ngawur sekali nih sama aku yang receh. Udah nggak bisa ini. Ulangan 21 ini kitabnya Anda atau kitabnya Yahudi? Ini ayatnya apa? Pertanyaannya apa? Ini gimana ini? Anak kecil pun tertawa. Kalau Anda hanya sekedar menanyakan bahwa kitab Ulangan itu kitabnya kita atau tidak, ya kita, karena yang tadi kita baca ini adalah kitab Ulangan. Itu iya, kitab Ulangan ini untuk Kristen Romawi atau untuk Yahudi Bani Yakub? Jawab. Loh, untuk kita Kristen. Untuk kita. Untuk kita. Untuk kita. Abraham dan Yakub. Untuk kita, pencuri kitab. Untuk keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Mana dalilnya? Loh, yang barusan kita baca loh. Baru itu kita baca. dalil mana? Tunjukkan ke saya. Yeremia mana? Yeremia mana di situ keturunan Israel? Mana keturunan Abraham? Mana dalilnya keturunan Abraham, Ishak dan Yakub mana? Kira Bang Juma senior padahal enggak juga ini. Saya minta dalilnya mana? Keturunan Ishak dan Yakub mana tertulis? Barusan kita baca tadi, keturunan Yakub itu apa? Keturunan Ishak, Abraham dan Yakub, kita kan berawal dari sana. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan kita berasal dari sana, kita siapa? Kita siapa? Siapa keturunan Yakub yang mengajarkan makan babi? Ishak, Allah Abraham itu adalah satu Allah yang kita sembah, adalah Yotefave. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Saya baca ya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Romawi dan Yunani. Salah. Kaum Yahudi, Israel dan Yehuda. Mana lagi yang kamu dustakan lagi Bang Juma ini? Ini perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Iya, di mana dalilnya? Nomor 32-nya. Tadi udah ngibul saya dari tadi, makanya aku buka Alkitab loh. Ternyata tidak sama dengan apa yang Bang narasikan. Aduh, parah ini, capek aku ini hadapi orang yang gepeng gini. Aduh, parah. Bukan seperti perjanjian. Aduh, parah. Diam dulu. Makanya jangan nantang saya kalau nggak ada ilmu. Ini jadinya saya yang capek, ngerti nggak? Anda nantang saya, ngajak saya diskusi ilmu Anda kayak gini. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bukan. Perjanjianku telah mereka ingkari. Itu udah diputuskan itu. Yakub sudah diputuskan. Itu di mana? Itu ayatnya di mana, Bang? Ada dalil. Di mana dalilnya? Ya Allah, berikan aku kesabaran yang lebih. Tadi di Yeremia 31 nomor 33 sampai nomor 31 sampai 33. Tapi di ayat ini enggak berkata bahwa mereka mengingkari janjiku. Enggak ada, Bang. Ada. Nomor 32-nya sikati. Sebentar. Masya Allah. Sebentar, santai aja. 32 baca 32. Nah, di mana Yeremia? Alamak. Yeremia berapa? Sabar. Ini Dinda Hesti ini lain kali kalau dia ajak saya di sini. Tadi saya lagi diskusi di sebelah deksi, katanya ada yang berkelas. Kita fokus aja. Dihadapkan dengan apa ini saya? Mana Yeremia 31 nomor 31 sampai 33.
Oke, sebentar. Waktu saya 5 menit lagi, saya mau maghrib. Sebentar. Saya baca lagi ya Bang Juma. Tadi kan narasinya Bang Juma menyatakan bahwa umatku mengingkari janjiku. Nah, sekarang saya baca ayatnya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kamu Israel dan kaum Yehuda. Di mana narasimu itu salah Bang Juma? 32-nya Tante, baca. Ayat berapa? 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku ini telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Nah, apa yang maksudnya? Yang diingkari itu maksudnya itu apa yang Abang Juma mau sampaikan? Baca nomor 33-nya. Nah, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, Taurat ini dimasukkan ke dalam hati Bani Israel. Ada nggak dimasukkan dalam batin orang Roma? Ada nggak? Apa hubungannya dengan orang Romawi, Abang? Ini kita, Oke, saya tanya sama saudara. Agama Kristen yang paling pertama memegang kitabnya orang Yahudi itu sekte apa? Kenapa? Orang Kristen yang pertama kali memegang kitabnya orang Yahudi, kitab Ulangan ini sekte apa? Enggak ada sekte apa. Pantemija. Mana tua, mana lebih dulu, sekte Katolik atau sekte Protestan? Kita nggak ada sekte-sekte. Kita itu adalah kepercayaan. Ya udah, kalau gitu ku ganti. Mana lebih dulu, sekte Roma Katolik atau sekte Protestan? Mana lebih dulu? Kita bukan masalah mana yang dahulu dan mana yang tidak dahulu. Ini bicara tentang Allah yang kita sembah adalah Allah. Saya tidak berbicara tentang sebab ini berbicara mengenai kitab Ulangan yang Anda klaim sebagai kitab saudara. Allah Ishak, Abraham dan Yakub, yaitu Allah yang kalau kita bicara mana yang duluan, ya udah bang, udah aku capek bang. Tentunya pengikut Kristus yang duluan lah. Udah, aku beribadah dulu, aku ibadah dulu ya bang ya. Lanjut dengan teman-teman. Iya, saya kalah. Ampun saya, ampun saya. Karena Bang Juma ini saya closing statement dulu ya. Silakan closing statement, silakan. Bang Juma ini memang aku kira selama ini dia adalah apologet yang hebat, tapi ternyata bagi saya Bang Juma ini ternyata yang aku kira sama aku aja ya udah kayak gini, apalagi sama apalagi sama si Bunda Lina, sama si Agatha, sama Elia Miron. Aduh, saya yang sebagai jemaat aja. Pak, Bang ini Bang kuatnya Bang itu Juma tadi, Bang Juma jadi tadi Bang buka Juma data ini Bapak. kuatnya ngibul. Bapak, Bang Juma tadi buka data, ya. Segala hukum Torah itu diperuntukkan kepada Bani Israel. Apalagi itu kamu, maksudnya. Bang. Kapan hukum Torah ini diperuntukkan kepada Bani Batak, Pak? Kapan? Ada nggak tertulis? Di Yeremia tadi, di Mazmur tadi ada nggak tertulis? Hukum Torah ini diperuntukkan kepada Bani Batak. Bang Juma aja, Bang. Buat dalil nggak betul. Loh. Mana dalilnya lain, pertanyaannya lain. Gimana itu? Kita bicara harus pada konteks sehingga kita tidak berasumsi kemana-mana. Jadi pendebat yang hebat itu udah closingnya gantian, saya closing juga, oke? Jadi teman-teman sekalian, sebentar. gantian saya mau sholat ini, saya mau sholat. Nanti jangan closing, ente masih punya guru-guru saya di sini nanti. Oke. Kan murid di sini.
paling minim. Nah, nanti lawan guru saya. Saya closing dulu. Teman-teman, tadi di Ulangan 21 kita mulai. Di situ diterangkan apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati lalu dia dihukum mati kemudian digantung pada satu tiang. Ternyata bukan Yesus. Yesus tidak sepadan dosanya dengan hukuman mati. Yesus tak punya dosa kata dia kan gitu. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malam. Ini sudah pasti bukan mayatnya Yesus. Karena bukan Yesus yang memiliki dosa sepadan hukuman mati. Itu betul kan? Benar kan? Bukan mayatnya Yesus. Jadi kesalahan fatal ketika kita berbicara mengenai data yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, dalam kitabnya orang Kristen. Yohanes 19:31. Karena itu pada hari persiapan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak digantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang Yahudi kepada Pilatus meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Berarti di sini tidak ada mayat Yesus. Kenapa? Karena Yesus bukan orang yang berdosa. Yesus bukan orang yang berbuat dosa sepadan hukuman mati. Yesus bukan orang yang dikutuk oleh Tuhan. Karena itu kemudian yang ada di dalam Galatia 3 nomor 13 bukan Yesus. Kesimpulan saya, yang disembah Kristen itu bukan Yesus, tetapi manusia terkutuk pemakan suap bernama Yudas Iskariot. 2000 tahun lamanya Kristen menyembah Yudas Iskariot. Demikian sementara saya pamit ibadah dulu menyembah Tuhannya Yesus. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Bang Juma itu membuat udah kau makanlah sendiri, kau punya otak itu. Udah lanjut dengan guru-guru saya, silakan. Tadi pembahasan kita dari awal aja itu setiap dalil firman Tuhan yang dikeluarkan itu nggak sesuai dengan pertanyaan yang dibuat itu nggak sesuai. Ya, berarti kalian meyakini yang mati tergantung itu adalah Yesus. Ya. Aduh, susah. Makanya aku kira pendapat hebat seperti apa? Iya. Poinnya kalian di sini mengakui tidak yang mati tergantung di tiang salib itu adalah Yesus? Kita mengakui bahwa Yesus itu mati, nah, di data dua Ulangan tadi berarti Yesus ini pernah melakukan dosa yang sepadan hukumannya dengan hukuman mati. Ya, berarti kalian meyakini Yesus ini pernah berdosa, melakukan dosa yang hukumannya sepadan dengan hukuman mati. Kamu ngomong itu harus punya dalil yang Ulangan 21, Ulangan 21. Ya, saya ikuti permainan Anda, Bapak. Kita ngomong saya itu harus berdasar, ya. gitu loh. Kristen meyakini yang mati di tiang salib itu adalah Yesus. Berarti dosa Yesus sepadan dengan hukuman mati. Oke, teman-teman. Ya, benar begitu, Pak? Ya, sopan lah ya. Bagus. Bukan saya membela dengan siapa. Maaf. Iya, betul. Yakini gitu, dulu. Bang Juma. Jadi, Bang, nanti kita ketemu lagi kalau Bang Juma udah memperbaiki cara bertanya Bang Juma. Karena cara bertanya udah salah. Gimana? Tidak. Saya ulang lagi, Bang. Kalian meyakini tidak yang mati di tiang salib itu adalah Yesus, betul tidak? Betul, Bang. Itu? Yang mati di tiang salib itu adalah Yesus, betul tidak? Dor, syukurin lu. Betul. Ya betul kan, aku bilang dari tadi ya. Ya betul kan. Berarti Yesus pernah melakukan dosa yang hukumannya sepadan dengan hukuman mati. Ya. Berarti Yesus pernah melakukan dosa. Apa yang sepadan? Iya, karena apa, Pak? Karena apa? Karena di Lukas 24 nomor 44, nubuatan terhadap Yesus, ramalan terhadap Yesus, apa yang akan terjadi pada peristiwa dia mau dibunuh itu harus tergenapi. Ya. Di mana tergenapinya, Pak? Di kitabnya para nabi, di kitab Mazmur dan itu dan Torah. Lukas 24 nomor 44 ya, harus tergenapi tentang nubuatan aku di kitabnya Torah, di kitab Mazmur dan kitabnya para nabi. Nah, ingat bahwa kematian Yesus itu adalah Yesus menyerahkan dirinya. Benar itu Bang, benar itu. Pas yang dibacakan ya. Oke, berarti yang mati di tiang salib itu adalah Yesus. Oke kan? Nah, menurut Ulangan 21 kata Elohim, ya kan Pak, yang mati tergantung di tiang salib itu secara terkutuk adalah orang yang melakukan dosa, yang hukumannya sama dengan orang siapa yang melakukan dosa? Kau ngomong ngawur sekali. Nah, berarti kalau Yesus tidak melakukan dosa, berarti bukan Yesus. Ini ngomong asal-asal. Bukan Yesus korbannya. Pak, data sesuai data.
inilah pertanyaan yang keliru yang mau diajukan ini. Itu yang salah itu. Bapak yakin nggak Yesus tidak berdosa? Salah Yesus paham. tidak berdosa. Kita Ya, sudah dari Bapak yakin awal Yesus itu orang benar. bahas Bapak panjang-panjang yakin itu. Yesus orang benar. Iya, Bapak yakin Yesus orang benar. Bapak yakini Yesus orang benar. Cinta solawat biar saya Tanya jelaskan. saya atau tanya siapa? Saya udah dia jawab nanya. dari tadi. Di sini ada nggak orang beragama Buddha di sini? Ada nggak beragama Buddha di sini? Ada nggak yang mengimani Yesus? Apakah agama Buddha mengimani Yesus sebagai Tuhannya? Saya tanya dulu. Apa? Ya sama Kristen lah, siapa lagi? Iya, saya begini penjelasannya. Anda yakin Yesus itu adalah orang benar? Itu pertanyaan saya. Gini. Loh, itu pertanyaan bodoh yang ditanyakan lagi ke kita. Ya dijawab aja, Pak. Dijawab Kalau kita aja. menganggap berdosa, ngapain kita percaya? Oke, berarti Yesus orang benar. Tuhan tidak menghendaki orang yang benar ini, ya, tidak menghendaki orang yang benar ini dalam kesukaran. Orang fasik yang menggantikannya, betul? Apakah Kamu Yesus ngomong menerima apa suap? sih? Ngomong apa? Itu enggak. Aduh, enggak nyambung. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Orang fasik yang menggantikannya, betul, Pak? Iya, apa korelasinya orang berdosa dengan Korelasinya Tuhan Yesus kan orang benar, tidak mungkin dia dihukum mati. Betul? Begini tuh Bang, ya kian ada orang yang tertutup mata hatinya, tapi penyaliban Tuhan Yesus itu ada orang yang terbuka mata hatinya. Nah, saya jelaskan itu kepada masa orang Israel, hukuman mati itu yang di tiang salib itu udah duluan ada. Penggantungan itu hanya untuk orang-orang yang berdosa. Nah, yang bisa menuduh, anggap aja lah yang dituduh Yesus ini bahwasanya dia perilakunya itu menyesat, makanya ikut dia disalib. Ya, berarti kalau Yesus disalib, sesuai data di Ulangan 21, dosanya sepadan dengan hukuman mati. Berarti Yesus berdosa. Kalau itu Anda paksakan Yesus itu harus mati di tiang salib. Dengar ya, belum lagi jelas, belum lagi ya. Loh. Biasanya kalau orang mati di sana digantung di kayu salib, nggak ada diturunkan lagi. Nah, disitulah terbuka mata rohani orang bahwasanya kata Elohim, Bang, dibaca dulu Bang datanya Bang Ulangan 21 harus diturunkan dari tiang tersebut. Jangan kau biarkan mayatnya semalam-malam. Selama-lamanya di situ. Nah, Yesus kan diturunkan dari tiang salib, Bang. Yang bisa kau imani, ya. Itu udah berdosa, bertambah berdosa nanti itu. Makanya orang-orang nggak pernah tahu itu, nggak bisa menerima Yesus itu siapa yang dituduhkan. Jadi memang itu jalannya. Semua orang pada saat itu banyak sekali unsur dosa waris nggak ada, Bang. Anda baca ya Yohanes 11 di data nomor 45 sampai 57. Di situ tidak ada unsur-unsur dosa waris atas kematian Yesus, Bang. Nggak ada. Di situ mereka melakukan makar, melakukan kesaksian palsu. Matius 26 nomor 59. Mereka melakukan kesaksian palsu agar Yesus dibunuh. Nah, di Yohanes 11 ya, dasarnya Yesus dibunuh ini karena apa? Karena dia sudah banyak melakukan mujizat sehingga banyak yang menentang tentara Roma. Sehingga tentara Roma hendak merebut atau merampas tanah Yerusalem. Lalu imam kepala, imam besar, Kayafas dan mahkamah agama hendak menangkap Yesus dan membunuhnya. Ya, nggak ada unsur dosa waris, Bang. Karena mau dirampaslah tanah mereka, tanah kelahiran mereka, tanah suci mereka Yerusalem oleh tentara Roma, maka Yesus mau ditangkap. Lebih baik mati Yesus ini dibanding daripada tanah kita direbut oleh tentara Roma. Itu, Bang, nggak ada dosa waris. Maka Kayafas bernubuat pada saat itu di Yohanes 11 data nomor 53 dan 54, aku akan membunuh Yesus. Yesus harus mati pada saat itu, kata Kayafas. Itu bukan saya yang ngomong, Pak. Data Bapak yang bilang. Di Bible, Yohanes 11. Silakan Anda baca di data nomor 45 sampai 57. Bukan saya yang bilang, Pak. Data Anda. Nggak ada unsur dosa waris di situ, Pak. Nggak ada penebusan dosa di Yesus di situ, nggak ada. Kematian Yesus mutlak karena ada persengkokolan antara imam kepala, mahkamah agama, dan tentara Romawi. Nah, lalu bertindaklah yang dikatakan di Yohanes 6:70, ya, Yesus mengenal murid-muridnya. Tapi di antara ke-12 muridnya ada satu iblis. Siapakah dia? Yudas. Yudas menerima suap. Oke, menurut Amsal 17 nomor 23, yang menerima suap itu adalah orang fasik. Ya. Di Amsal 11 nomor 8,
orang benar diselamatkan dari kesukaran, orang fasik yang menggantikannya. Apakah Anda meyakini Yesus fasik? Apakah Yesus menerima suap? Apakah Yesus berkhianat sehingga dia harus dihukum mati? Kira-kira ini kehendak Tuhan tidak menginginkan orang yang benar itu untuk disalahkan, ya, dan orang salah tidak mungkin Allah benarkan. Ya, kira-kira ini, ya, kalau dikumpulkan seluruh pasukan tentara militer seluruh dunia untuk menghancurkan firman Tuhan, sanggup gak kalian melawan Tuhan? Sanggup gak? Dikumpulkan 2 triliun manusia untuk menghancurkan firman Tuhan, sanggup gak manusia? Kehendak Tuhan di Amsal sebentar. Di Keluaran 23 nomor 7. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Apakah Yesus bersalah atau tidak? Anda tadi menyatakan Yesus orang benar. Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus mengaku dirinya benar. Tidak mungkin Tuhan membiarkan anak yang benar ini, orang yang suci ini, manusia yang soleh ini mati terkutuk di tiang salib. Kehendak Bapa tidak menginginkan orang yang mati di tiang salib itu terkutuk. Nah, ini bertentangan dengan Galatia 3 nomor 13. Di Mazmur 37 nomor 28. Jelas di situ Allah Elohim mencintai hukum-hukumnya. Tapi di Galatia 3:13 Paulus menyatakan hukum Torah terkutuk. Bertentangan. Lalu Tuhan melindungi orang yang benar, melindungi orang yang soleh, melindungi orang yang suci selama-lamanya serta sampai keturunannya. Tapi lalu Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang tersebut. Ya, Tuhan tidak meninggalkan orang-orang tersebut. Tetapi apa kata Yesus di tiang salib? Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhan, Tuanku, kenapa kau meninggalkanku? Berarti gugur. Apanya gugur? Ya, gugur. Gugur. Kehendak Tuhan tidak ingin meninggalkan orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang benar. Tapi di tiang salib, Eli, Eli sabachthani, lama sabachthani. Siapakah dia sebenarnya? Yesus atau Yudas? Tuhan Yesus. Apakah Yudas orang benar? Apakah Yudas orang baik? Apakah Yudas orang suci? Sehingga Tuhan meninggalkannya? Ayo jawab. Apa pertanyaanmu? Kayak macam yang khotbah tadi, makanya ya, saya tanya, Yudas, antara Yudas dan Yesus, siapakah yang orang benar? Ya, Yesus. Di antara keduanya. Yesus orang benar, betul. Ya, di data yang saya bawakan tadi, di Keluaran 23 nomor 7, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Ya, di sini Anda jangan bicara perkara dusta. Orang yang tidak bersalah, Yesus, dan orang yang benar, Yesus. Tidak boleh kau bunuh, Yesus tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak membiarkan orang yang bersalah. Siapakah orang yang bersalah? Yesus atau Yudas? Ini harus digenapi di Lukas 24 nomor 44. Harus digenapi ini, harus digenapi kata Yesus. Harus. Nah, masalahnya apa? Ya, masalahnya kalian salah iman. Masalahnya kalian sudah terbelenggu dengan Kejadian 12 nomor 3. Kalian sudah dikutuk Tuhannya Abraham karena kalian sudah mengutuk Abraham. Ini dasarnya kalian menjadi Kristen. Dari mana kami mengutuk Abraham? Oke, aku Elohim akan memberkati orang-orang yang memberkatimu Abraham, dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham. Dari kedua orang-orang ini, dari kedua golongan, dari kedua kaum ini, siapakah yang memberkati dan siapakah yang mengutuk Abraham? Silahkan jawab dulu itu pertama kali. Kalau bisa Anda jawab, Anda hebat. Tuduhkan kepada kami Muslim, silakan. Tuduhkan kepada kami Muslim yang mengutuk Abraham, silakan. Siapa yang mengutuk? Elohim mengatakan, berfirman kepada Abraham, aku akan memberkati orang-orang, berarti lebih dari satu. Orang-orang, ya, yang memberkati engkau, dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham. Iya. Di Kejadian 26 nomor 3 dan 4, Tuhan memberkati Abraham dan seluruh keturunannya.
ya, keturunan Abraham, ingat, sampai ke Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari garis Nabi Ismail alaihi salam. Nah, pertanyaan saya tadi tolong dijawab, siapakah yang memberkati Abraham dan siapakah yang mengutuk Abraham? Silakan. Kalau tuduhkan itu kepada kami kalau kami yang mengutuk Abraham, silakan. Jadi siapa yang percaya bagi Yesus berarti tidak dia mengutuk Abraham. Orang-orang yang tidak percaya sama Yesus, dia selalu Bagaimana Anda bisa percaya kepada Yesus menjadi Tuhan sementara Yesus datang ke dunia, ya, dia ini dengan susah payah dirinya untuk dikenal menjadi utusan, bukan menjadi Tuhan. Anda hilangkan dulu, di masa itu nggak ada Kristen, Bang. Abang jangan ngadi-ngadi. Islam juga belum ada di kala itu. Yang ada Bani Israel, orang Yahudi, orang-orang Farisi, tentara Roma yang ada di situ, Bang. Kristen belum ada, Bang. Belum ada. Jujur kita, Bang, di sini. Harus jujur. Jujur. Ya. Karena ada Israel, makanya bumi ini lagi dia ke dunia menurut Yohanes 17 nomor 3, ya, bahwasanya murid-muridnya mengenal Yesus ini utusan. Ini lagi. Udah. Karena ada Israel, justru makanya ada lagi bumi ini. Ya, jawab pertanyaan saya. Ya, di Kejadian 12 nomor 3, ya, yang memberkati Abraham itu golongan siapa? Yang mengutuk Abraham itu golongan siapa? Jawab, Bang. Yang kita tahu zaman sekarang, yang tahu kepada ajaran Tuhan Yesus, berarti tidak berani dia mengkutuk firman Tuhan, tidak berani dia mengkutuk umat Israel atau Bani Israel, anak cucu Abraham. Tidak berani dia. Kenapa Anda tidak menerima Islam? Kenapa Anda tidak menerima Islam? Kenapa Anda tidak menerima Rasulullah SAW sebagai Nabi terakhir? Mana lebih besar, Muhammad atau Yesus? Tanya dulu kau. Nah, dari sini Anda sudah jelas. Ingat, saya bilang tadi bahwasanya Nabiullah Muhammad SAW ini adalah keturunannya Abraham dari Ismail alaihissalam, dan itu adalah anak kandung dari Abraham itu sendiri. Kenapa kalian tidak mengimani? Karena kalian sudah kenapa kalian masih menjadi Kristen? Karena kalian sudah dikutuk Tuhannya Abraham. Itu Bang Erik tuh resikonya tinggi loh, bisa kena permanen itu. Kan? Makanya menjauh dari anak kecil. Dari tadi ku dengar akun kena permanen, akunku juga rungkat. Pertanyaan harus melalui sesuai dengan melakukan kekerasan terhadap anak. Iya. Anak kecil coba jauhi, jangan terlalu berapi-api kali Bang Erik, tapi anak kecilnya di situ. Silakan teman-teman yang lain, silakan. Bunda Rama mungkin yang lain, silakan. Gini aja saya, gini aja pertanyaan saya simple. Coba tunjuk saudara-saudara Kristen di dalam Bible tuh di mana Yesus itu juru selamat bagi orang Kristen. Tunjuk deh. Kalau ku tunjuk, ya, Anda pun nggak percaya. Penting imani aja lah yang punya kalian, kami imani yang punya kami. Itu aja yang aku udah naik di sini. Karena aku tengok pun tadi saudara saya sebentar, dengar dulu, nggak boleh begitu, nggak boleh, jangan naik kalau gitu. Kalau naik ke sini bawa modal iman, jangan naik. Saya bertanya, kalau Anda naik berarti Anda siap diskusi ya. Di sini bukan tempat curhat. Nah, saya tanya karena Anda iman Anda, saya tanyakan terus di mana data di Bible Yesus juru selamat bagi Kristen. Tunjuk data satu aja. Sekalipun saya tahu, tapi saya nggak bisa menunjukkan kepada Anda. Udah. Kenapa? Anda malu? Kenapa nggak mau menunjukkan kalau ada? Tunjuk. Tunjuk silakan. Itulah sebagai pribadi saya. Gini, saya hanya ingin saya hanya ingin kejujuran. Ada atau enggak? Kami tidak akan menggubris imanmu. Saya hanya ingin tahu, karena kalau yang saya baca di Bible ya, di Kisah Para Rasul 13:23, Yesus juru selamat bagi orang Israel. Terus? Tidak ada tertulis Yesus juru selamat bagi Kristen. Jangan berbohong bahwa itu ada ya, nggak ada. Kalau ada tolong tunjukkan. Jangan Anda jangan ngeyel nipu-nipu lah. Terus terang aja, kami nggak akan maksa kalian supaya kalian beriman kepada Islam. Enggak, itu adalah hidayah dari Allah. Hanya ingin kami kejujuran. Adakah di Biblemu Yesus juru selamat bagi orang Kristen? Karena yang kubaca Yesus juru selamat bagi orang Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel, itu di Matius 15. Jadi kalau ada jujur, tinggal jujur. Kami tidak akan maksa kamu. Kalau kau naik berarti kau siap sedia berdiskusi, membawa literasi data, diskusi secara ilmiah. Silakan. Kalau ada bilang ada, kalau nggak ada
Kalau ada, bilang ada. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Gitu aja kok. Itu Ada tertulis itu dia juru selamat, ya. Ada ya, Bang. Lahirnya, inilah anak Daud, di kotamu akan lahir bagimu juru selamat. Saya tanya, juru selamat bagi Kristen. Kalian kan Kristen nih, Kristen Katolik, Kristen Protestan. Mana dong? Ayo tunjukin. Itu kan kata kalian Yesus juru selamat kalian. Tunjukin. Israel itu siapa? Tanya dulu. Tunjukin. Ya Israel itu sana, Bani Israel 12 anak Yakub itu suku Israel. Itu suku Israel itu 12 anak Yakub. Sekarang kalian dari mana asalnya? Dari mana kalian nyambung? Dari mana kalian nyambung ke Israel mana? Tunjuk data. Apa kalian termasuk 12 Bani Israel? Berbalik tanya lah. Saya tanya, Anda jawab dong. Mana Yesus berkata Yesus itu? Tunjuk data mana Yesus juru selamat bagi orang Kristen seperti kalian ini. Itu bukan pertanyaan itu Bunda, ya. Bukan Loh, kenapa? Berarti Anda ini iman buta dong. Ini semua sebetulnya punya kita semua sebetulnya Injil ini. Bukan hanya punya Kristen aja. Kita semua. Saya tanya, jujur aja ada atau enggak? Kedatangan Tuhan Yesus itu. Bang, ada atau enggak Yesus juru selamat kita ngapain sakit kepala sih itu? Bukan orang yang pergi ke WC harus dijawab dia. Karena memang nggak ada. Yesus berkata, aku diutus hanya ada kata hanya loh, terkhusus, teruntuk Bani Israel. Aku diutus hanya kepada Bani Israel. Lu Bani apa, bro? Bukan untuk tidak Bani termasuk 12 suku Israel. Ya makanya kalau ada tunjukin data dong. Ayo. Tunjuk data. Ini perkataannya ya. Akan ada data Bang, ada data atau enggak? Aku enggak akan maksa supaya kau beriman kepada Islam, enggak. Aku hanya ingin tahu keimanan kalian ini landasannya apa sih? Landasan apa sih kalian ini iman kalian? Ayo dong. Terus mana dong datanya? Mana datanya, bro? Admin juga boleh jawab ya, bro. Admin, di mana data Yesus juru selamat bagi orang Kristen yang suka makan babi ini mana? Oh kebetulan aku nggak mau ayo dong kasih data lah. Iya. Berkali-kali keulang loh. Ya Alkitab mengatakan. Ya, Alkitab mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya supaya setiap orang yang percaya. Saudara-saudaraku Kristen, aku tahu dong data itu Bang. Begitu besar, sebentar Bang Erik. Begitu besar kasih Allah sehingga Dia mengaruniakan anaknya menjadi tumbal. Bukan itu yang saya minta. Saya ingin tahu di mana. Supaya saya belum selesai. Yesus itu menjadi juru selamat bagi kalian Kristen bukan babi. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang percaya sebagai apa? Kekal. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai Tuhan yang utusan. Nah, apa itu hidup kekal? Bro Admin, jujur. Bro Admin, kita jujur ya. Salah satu supaya sebentar, bro, jangan lompat dulu. Jangan lompat. Tidak lompat. Kata Kristen Yesus itu salah satu sebutan. Sebentar, bro. Saya tanggapi dulu hidup kekal. Apa itu hidup kekal? Bro, jangan kamu jadi munafik deh. Di situ kan tertulis supaya setiap yang percaya memperoleh hidup kekal. Apa sih hidup kekal itu? Coba 17:3, Yohanes 17:3. Hidup yang kekal ialah, coba situ. Hidup yang kekal ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah. Dengar bro. Iya, jangan dulu bicara loh. Biar aku selesaikan. Mengenal hidup yang kata Yesus ya. Hidup yang kekal ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi karena begitu besar kasih karunia Allah sehingga Dia mengaruniakan anaknya sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Setiap yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai utusan. Apa itu hidup kekal? Mengenal Allah satu-satunya dan sebagai utusan. Kan simple. Makanya kalau saya tanya kalian, di mana di dalam Bibelmu Yesus juru selamat bagi Kristen pemakan babi? Tidak akan ada bro sampai kiamat, nggak akan ada. Sudah ya. Gitu ya. Oke ya. Jangan ngeyel. Yang penting ini oten-oten, jangan ngeyel, jangan nipu-nipu. Oke? Sabar. Jangan nipu, memutarbalikkan fakta data di Bibelmu itu. Terus terang aja, kami nggak akan maksa kau supaya kau tobat. Sabar. Memang begini saya. Jangan. Karena saya tidak suka kalau kau ngeyel. Saya tidak suka kalau kau nipu-nipu.
Percaya Ya, sebagai setuju. apa? Saya tanya kau dulu, Bro Admin. Sabar. Ya, Percaya supaya sebagai apa? Ya, supaya didengar. Enggak jawab. Enggak, jangan bilang sabar. Percaya Yesus sebagai apa? Ayo, percaya Yesus sebagai apa? Supaya kalian mendapat hidup kekal, percaya Yesus sebagai apa? Ayo. Jawab. Jawab, jangan ketawa. Ya, kalau ibu Mana kalau data ibu percaya minta, sebagai Tuhan? Mana? Oh, ya dasar ini dikasih kafir-kafir memang kesempatan, suka nipu. Sabar. Ya, Jangan jadi Tuhan, jawab, jangan kemana-mana. Jawab. Percaya saya mau Yesus saya sebagai mau apa? jawab, tapi kalau ibu ngomong saya lebih ya. Enggak, karena kamu ngeyel kemana-mana, bro. Enggak jawab aja. ngeyel, Bu. Percaya Yesus sebagai apa? Ayo. Enggak, kita tetap ke klaimnya ibu tadi. Enggak, Kan jangan ibu kemana-mana. Kau harus jawab. Percaya Yesus sebagai Tuhan atau utusan? Ayo. Iya, sebagai utusan Bapak harus percaya. Bagus, kau betul. pinter. Bagus, Sebagai baik, jujur. ya, tapi ada yang kurang, Bu. Ada yang kurang. Sebagai satu-satunya jalan dan kebenaran. Makanya kita tidak percaya jalan lain atau kebenaran Oke, lain. kita ke Kan jalan. begitu. Oke, kita ke jalan. Apakah jalan itu tujuan? Sebentar, Bu. Kasihlah waktu. Jangan dulu. Satu-satu kita bahas. Satu-satu kita bahas. Iya, makanya Kau kalau bilang satu-satu yang tadi dulu masa sekolah kau bilang Yesus adalah jalan. Ya sudah, silakan. Kau bilang sebentar. Kau bilang Yesus adalah jalan. Jalan itu bukan tujuan, bro. Kata Yesus tadi kan Yohanes 17:3, hidup yang kekal ialah mengenal Allah satu-satunya. Hidup kekal itu apalah? Tujuan kalian kan mau hidup kekal. Nah, kalau mau hidup kekal yaitu mengenal Allah satu-satunya yang benar. Satu loh yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Gak ada mengenal Yesus itu sebagai Tuhan, gak ada. Kalian jangan mau nipu-nipu di sini. Jadi maksudnya apa salahnya di situ? Ya, Yesus bukan Tuhan. Jangan kau tuhankan. Karena Yesus berkata, hidup yang kekal ialah mengenal Allah satu-satunya. Satu. Anda nggak paham dengan bilangan satu. Satu ya satu. Jadi maksud itu Yesus bagi kalian itu apa? Ya utusan Rasulullah. Nah, utusan Allah. Coba baca Ibrani. Jadi baca Muhammad Ibrani siapa? 3. Hah? Muhammad siapa? Ya Rasul, utusan Allah. Semua itu Nabi, utusan Allah, Rasul. Jadi kenapa kalian pakai Yesus, pakai juga Muhammad? Macam mana? Kenapa saya pakai Rasul, pakai Muhammad? Kenapa? Kau di mana otakmu ini diskusi? Coba baca Ibrani 3:1. Yesus adalah imam dan rasul. Baca Ibrani 1:3 itu. Baca. Yesus adalah rasul dan imam besar. Baca tuh. Nggak ada narasi Yesus adalah Tuhan. Nggak ada. Hal itu tersesat. Nabi yang kami pilih itu nabi yang sudah setia dan udah ke surga aja sekarang. Ya, kalau kau sudah mengaku Yesus nabi, dengar. Nih dengar semua oten ya. Kalau kau sudah mengaku Yesus itu nabi, jangan lagi kau tuhankan. Kalau kau menuhankan nabi berarti kau botol. Nabi ya nabi. Nabi kau Tuhan, di mana otakmu? Kalau kau sudah mengaku Yesus itu nabi, jangan kau tuhankan. Kau nabi kau dituhankan, di mana otak kalian? Enggak saya tuhankan. Karena bunda yang apa ya. Tapi saya pilih Yesus. Kenapa? Dia berjanji tiada satu pun sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Iya, betul itu. Karena Yesus adalah jalan. Dia membawa ajaran. Apa kata Yesus? Ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Yesus membawa ajaran. Apa itu ajaran? Syariat-syariat, aturan-aturan, hukum-hukum Allah yang dibawa. Supaya kalau kalian taat, kalian akan sampai ke Bapa. Udah diiyakan kalian memahami jalan. Oke bang. Udah saya iyakan bunda. Ya ya. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tak satu pun orang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah pertanyaan saya, pada kala itu yang diutus hanya kepada Bani Israel yang menerima firman itu, di situ ada nggak Paulus selain Yesus? Ada Paulus selain Yesus. Ada nggak di situ Paulus? Yesus itulah memilih Paulus. Yesus itulah memilih Paulus karena Paulus itu orang jahat. Sebentar, pertanyaan saya tolong didengar baik-baik ya, tolong diresapi. Pada kala itu, pada saat Yesus mengatakan hal itu kepada murid-muridnya, dia adalah jalan kebenaran dan hidup, tak satu pun orang sampai kepada Bapa tanpa aku. Nah, pada saat itu yang mengantarkan firman Tuhan ada nggak selain Yesus?
Bagaimana pertanyaan Anda ini? Kurang apa? Ya, menyampaikan firman dari langit, menyampaikan firman dari Tuhan untuk disampaikan kepada murid-murid, kepada murid-muridnya atau kepada Bani Israel, itu Yesus atau ada nggak selain Yesus maksud saya? Yesus, oke, menurut kalian itu kita samakan aja lah kita dulu ya, biarpun apa nggak jangan apa-apa. Jangan dulu bang. Pertanyaan saya supaya lebih jelas. Yesus mengatakan di Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak satu pun orang sampai kepada Bapa tanpa kecuali aku, melalui aku, oke? Tanpa melalui aku. Pertanyaan saya, selain Yesus ada nggak yang menerima firman pada kala itu? Tidak ada, selain Yesus lah yang mengutus firman itu. Jadi satu-satunya jalan kebenaran menuju Bapa adalah Yesus. Iya. Yesus sebagai jalannya, tujuannya adalah Allah Bapa. Iya. Lalu kenapa kau sembah jalannya bukan kepada tujuannya? Iya, karena dia yang mengatakan tiada satu. Iya, memang dia, makanya tadi saya tanya, satu-satunya yang menerima firman di situ adalah Yesus. Yesus lah yang memberikan jalan kepada orang-orang Israel agar bisa menuju kepada Bapa. Yesus jalannya. Iya, Yesus jalannya. Oh, oke. Ya sudah. Oke, saya setuju data tersebut. Saya setuju. Tapi kenapa lagi beralih orang, lagi pikiran orang di luar sana? Kenapa? Udah pendek-pendek aja Bang Ari. Ini bro. Jadi begini ya bang, sedikit lagi bang Andi, sedikit izin bang, sedikit lagi. Nah, kalian tidak sadar bang, selama ini kalian sudah menghujat Nabi Abraham dan keturunannya, ya. Sementara di Kejadian 26 nomor 3 dan 4, Tuhannya Abraham ya memberkati Abraham serta sampai keturunannya, ya. Tuhannya Abraham, Elohim Abraham memberkati Abraham dan keturunannya. Tapi di Bible Anda jelas salah satu dari keturunan Abraham itu adalah Daud. Nah, apa tingkah Daud? Mengambil istri Huria, lalu dijinahi, lalu lahirlah Yesus. Artinya, maaf, menurut data di Bible Anda, dari 14 keturunan yang dilahirkan dari Berseba, istrinya Huria, Yesus ini keturunan zina. Bang, kamu tariklah dulu keturunan Abraham. Kamu ngomong itu jangan asal ngomong. Satu-satu. Ini data di 2 Samuel. Kamu punya data apa yang kamu punya? Di 2 Samuel 11. Sebentar, abang buka datanya di 2 Samuel 11 dan 2 Samuel 12. David atau Daud mengambil istri Huria. Iya, jelas. Kamu dengarkan baik-baik ayat dalam Yohanes. Sebab jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Artinya tentang Bapa itu Yesus itu sendiri. Tetapi jika kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bahwa bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan. Jadi kami tidak heran lagi kalau kalian itu nggak akan percaya. Kalau kalian itu nggak menganalisa dan kalian itu nggak percaya Allah yang kami sembah, Ishak, Abraham dan Yakub itu yang berasal dari Musa itu sendiri. Karena kesaksian Musa itu jelas. Jangan melebar, ayatnya yang ke-24, aku berkata kepada Musa, sungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mempunyai hidup yang kekal dan tidak nggak ada rimnya ini bicara ini. Ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam nggak ada rimnya dalam maut. Jangan ke maut dulu. Stop dulu ya. Jadi ini jelas. Cuman iya. mau memperhatikan ayat ini. Besar sekali mulutnya setelah saya tinggal orang ini ya. Iya, Anda yang paling benar. Iya, apa yang kalian ya gantian bicara, gantian ya. Besar mulutnya, boleh saya pergi besar mulutnya. Pasti lu kasih di mute dong orang kayak gitu. Gimana kau ketawa doang moderator? Tapi Bang Andi moderator. Kenapa cuma diam? Pelan-pelan aja. Kita diam karena menyembah Tuhannya Yesus, Om. Iya, aku bangga karena ngomong itu nggak ada. Siapa yang satu-satu bicara? Saya boleh bernarasi sebentar. Boleh Bang Jumat. Satu-satu bicara boleh. Aja dengan Bang Jumat tadi ngomong tak. Sekarang kita udah tinggalin yang tadi itu kan udah keciduk mereka ini, di mana di Ulangan 21 itu kan Yesus tidak bisa duduk di situ, tapi mereka memaksakan. Kenapa mereka memaksakan? Ngomong tuh yang jelas. Diam dulu bos, diam dulu. Sabar, napa? Gantian kita. Oke? Silakan Bang. Nah, ini orang-orang Kristen ini kan orang-orang belakangan muncul. Orang Kristen di Indonesia ini kan belakangan, nanti datang penjajah,
baru mereka menjadi Kristen. Kristen pertama itu kan Roma Bang, langsung ke Katolik. poinnya aja Bang. Kalau kita bicara penjajah, siapa? Diam dulu mulut besar, diam dulu mulut Belanda besar. yang membawa Islam, Bang. Mulut besar diam dulu. Baca Nah, sejarah, ini Bang. saya baca data nih, saya baca data ya. Pasang kuping, kalau mulut sudah nggak kuat, kuping dah kuat, pakai mulut. Aku Yesus tahu bahwa Tuhan selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Tujuan Yesus berkata-kata di tengah-tengah Bani Israel, menurut Yesus. Ayat di mana, Bang? Sebentar. Kita Ini baru mau cari data, kita udah hafal, dia baru mau cari data, habis itu dia sok tahu. Masa ketika ada ucapan, aku tahu bahwa engkau mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Masa baru bertanya, itu data di mana? Anda yang belajar sama saya Bible, Anda pula yang sok tahu dari saya. Karena tadi abang ngibul saya dari tadi. Saya ngibul apa? Ulangan 21 nomor 22. Yesus Anda akui tidak bisa di situ. Yesus tidak bisa karena Yesus tidak memiliki dosa. Udah sepakat tadi kita. Aduh. Sekarang gini, sadari Bung, kalian itu adalah Kristen yang akhir zaman, bukan Kristen abad 20 abad yang pertama, abad ketiga bukan, abad keempat bukan. Ada Kristen namanya Kristen Katolik lebih dulu daripada ente pade, paham? Oke? Nah, dengarkan ayah ngomong ya. Dengarkan. Yesus berkata di dalam kitab ente. Apa katanya? Dia bilang begini. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Oleh karena itu, orang yang banyak yang mengelilingi aku sambil berdiri di sini, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa aku adalah. Sebentar Bang, ayatnya di mana? Ya ini kan, sudah gitu. Nanti kalau kamu bertanya ayatnya di mana, habis itu aku ajarin ayatnya di sini. Tapi setelah itu Anda yang paling banyak ngeyel setelah itu. Mending kamu ke laut aja deh, Mang. Kok nggak punya ilmu loh, ngomong doang loh, nggak tahu ayat, nggak tahu apa. Anda yang paling banyak ngeyel, belajarnya sama Bang Suma. Habis itu Anda sok tahu. Kenapa di mute? Karena Anda ngomong doang, nggak ada data. Kalau kayak gini aku turun aja. Kalau ya turun aja. Iya, karena kan diskusi nggak berbobot nih. Iya, memang nggak berbobot, memang. Yang tidak berbobot itu ente yang tidak tahu dalil. Tadi ngibul terus ayatnya, nggak sesuai pertanyaan. Oke, jangan diturunkan dulu, jangan diturunkan. Yang lain di mana Musa menulis tentang aku di dalam Taurat. Oh, ada Bang Billy, ntar dulu ya Bang Billy ya. Gimana Ahi? Aku nggak suka di mute. Di rumah. Iya Ahi. Ya Ahi, gimana Ahi? Dan Billy. Ini Musa menulis tentang aku. Yesus di dalam kitab Taurat satu pun nggak ada. Nah itu dia makanya. Benar. Setuju. Akhirnya apa yang terjadi? Kami pun kelimpungan mencari data itu. Satu-satunya data yang kami temukan terkait hal yang menjadi penolak ajaran paganisme masuk di tubuh Yahudi adalah Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan engkau membunuh orang yang benar. Karena menurut mereka Yesus ini orang suci. Gitu. Nah sekarang saya kembalikan kepada gula roti. Yesus berkata saudara di dalam Yohanes 17. Jangan 17, nanti Anda pingsan duluan. Yohanes 11:42. Di situ berkata, kita pelan-pelan aja Bang supaya Anda masih mau level jemaat minggu. Saya enggak jemaat minggu, pelan-pelan saja. Itu orang baru belajar itu. Yohanes 11:42. Yesus mengatakan, kalau aku di mute terus aku turun ya, karena aku malas. Ngambek aku. Gantian kita ngomong, makanya pada saat saya ngomong Anda diam, pada saat Anda ngomong saya diam. Nanti gini loh ya, saya moderatorin ya.
Biarkan dulu Bang Juma bicara. Wah, aku turun aja. Ini di-mute terus jadi. Dengarkan dulu Bang Juma bicara, catat. Habis itu Anda lagi gitu loh. Oke, biar ada poinnya dulu ya. Dengar dulu ya. Silakan Bang Juma dulu. Silakan. Dengarkan. Tuhan Anda berkata, Yesus, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Jadi Yesus itu punya misi agar dipercayai oleh orang-orang sesamanya. Yesus mau agar orang sekeliling yang ada pada masa itu percaya kepada dirinya bahwa dirinya adalah rasul utusan Tuhan. Nah, itu data di dalam Yohanes 11:42. Sekarang giliran gula rose. Silakan Bang Handi. Tolong fokus ke Yohanes 11:42. Pertanyaan saya, Yesus mau dikenal sebagai rasul atau Yesus mau dipercaya sebagai rasul atau Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan? Silakan. Oke. Gula roti Yohanes 11:42, Yesus rasul atau Yesus Tuhan? Silakan. Yesus mau dipercaya sebagai rasul atau Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan? Ya, Yohanes 11:42, silakan. 1, 2, baru cari dalil. Sebentar Bang, saya tuh bicara bukan asal bicara. Kita melihat data dulu Bang, sebentar. Ya kenapa nggak cari data? Tadi orang ngomong kemana kamu? Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus marilah keluar. Oh, ini apa hubungannya dengan pertanyaan abang yang berkata bahwa Yohanes 11 nomor 42, mulut lebar kayak sekupang. Yohanes 11:42 Bang. Yohanes 11:42. Pelan aja, santai, jangan kepanasan. Kamu yang kedinginan. Selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kalau kaitannya dengan apa yang dikatakan oleh Bang Juma bahwa Yesus punya misi khusus supaya untuk dipercayai, saya kira ini sesuatu hal yang keliru. Memang ini adalah kita sudah bicara tentang bagaimana supaya manusia ini sadar akan bahwa Sang Juru Selamat yang datang sebagai manusia itu ya memang mereka harus. Bro, pertanyaannya di situ Bang Juma, Yesus di situ dipercaya sebagai Tuhan bukan. Yesus mau, bukan saya. Apakah Yesus di situ mau dipercaya sebagai Tuhan atau Yesus mau dipercaya sebagai utusan Tuhan? Jawab. Ya, jawab, silakan. Pakai data itu loh. Di sini datanya enggak di sini datanya yang menjelaskan di sini bukan seperti yang diasumsikan oleh Bang Juma. Pertanyaan saya bukan asumsi, saya bertanya di situ. Tante Rombeng, saya bertanya. Yesus di situ mengatakan segala firman kepada orang yang terus begini, aku berhenti aja. Malas saya masih ngomong. Enggak. Pertanyaan Anda kan menuduh saya sembarang katanya. Di situ dalil. Ini mic-nya mau di mute terus. Kalau saya ngomong masih di mute, aku turun sekali lagi ya. Aku kasih pernyataan. Memang Anda siapa? Loh. Iya karena kalian ini nantang saya diskusi, Anda yang nangis. Loh, atau gini, stop dulu, stop, Gula Roti, dengarkan saya. Gula Roti, dengarkan saya. Pertanyaannya Bang Juma apa? Pertanyaannya Bang Juma apa? Coba diulang pertanyaannya, nggak usah dijawab. Coba pertanyaannya diulang. Nggak usah dijawab. Tak dulu Pak Elhura. Gula Roti, tolong Anda ulangi pertanyaannya Bang Juma coba. Nggak usah dijawab, diulang aja. Silakan. Nanti Bang Juma yang jawab sendiri. Coba Yohanes 11:42, pertanyaannya Bang Juma apa? Coba silakan. Gak usah dijawab, cukup mengulang pertanyaan. Gue pengen tahu ini orang mendengarkan apa tidak nih. Udah aku bilang mulutnya lebar sampai kuping, otak nggak ada. Gimana caranya? Gimana cara menjawab dia nggak dengar pertanyaan? Jawab Bang, jawab. Coba. Silakan. Gulang roti. Terus gimana aku ngomong ini? Aduh. Nah, silakan.
Dengarkan baik-baik, karena tadi Pak pengajuan pertanyaan itu kan Yesus punya misi khusus. Intinya di dalam Yohanes pasal 11 ayat 42 itu kan mengatakan bahwa Yesus punya misi khusus supaya untuk dipercayai sebagai Tuhan, sebagai datang supaya dia dipercayai. Bang, aku mau katakan bahwa di situ Yesus datang nggak punya misi itu. Dia nggak dipertuhankan pun dia udah Tuhan dari sononya. Boleh saya bicara? Apalagi yang dipertanyakan. Ya udah gantian ya Bang. Yohanes 11 ayat 42 ini. Bang izin ya Bang Gulaya. Sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Ini udah cukup ya Bang. Gantian lagi ya Pak Juma lagi ya. Silakan Pak Juma. Saya ulang, Yesus mengatakan begini, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Yang dimaksud di sini Tuhannya. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di mengelilingi aku ini, aku mengatakannya. Tujuan aku mengatakannya adalah supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, Yesus ini mengatakan perkataan di tengah-tengah Bani Israel supaya orang-orang percaya dirinya adalah Tuhan atau dirinya adalah utusan Tuhan. Jawab, silakan. Silakan Bang. Masih Yohanes 4:42 Bang. Yohanes 11:42 Mas. Silakan. Yesus mau dipercaya sebagai utusan atau dipercaya sebagai pengutus? Ya. Yesus dipercaya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Yesus mau, bukan percaya. Yesus mau dipercaya sebagai utusan Tuhan atau Yesus mau dipercaya kalau dia itu Tuhan? Jawab. Ya. Silakan Bang. Ngambek deh. Ngambek. Gula darahnya naik, gula darah naik. Coba ke El Hura aja ya. El Hura. Ya, dia lagi. Silakan Bang. Adik. Hidup. Aduh, ini mic-nya nggak hidup. Ini percuma ini. Silakan Bang. Kita sudah dengar Bang. Gini ya. Bentar El Hura bentar ya Bang ya. Biar dulu Gula Rote dulu. Silakan El Hura. Pertanyaannya apa dijawab dulu. Sama siapa yang ditanya ini? Sama aku? Ntar dulu ke Gula Rote dulu, baru Anda ya. Apa Gula Rote udah mau mengundurkan diri? Enggak, ini mic-nya ini baru. Aduh, ini saya hidupin setengah mati. Ini gimana ini kalau ngomong kayak gini? Ya udahlah, malas kalau kalau mau diskusi kayak gini ya udahlah, kita nggak usah. Anda giliran bicara sekarang, jangan cari alasan. Yesus mau dirinya dipercaya oleh orang-orang sesamanya sebagai rasul utusan atau sebagai Tuhan. Terus kita ngomong kalau belum ini jangan matiin mic. Kalau giliran kita mau ngomong tuh setengah mati kita. Oke, jangan ada yang matikan mic-nya. Dia nanti mulutnya robek kok mic-nya mati. Silakan. Hebat. Gimana sih? El Hura ya, lu jangan ketawain temannya. Itu nggak ada yang nutup. Pertanyaannya bahwa Yesus itu sebagai utusan, sebagai rasul, sebagai apapun itu kita mengakui itu karena Yesus juga disebut dalam sebutan itu adalah sebutan perantaraan. Jadi kita nggak. Bukan saya tanya Anda, saya nggak nanya Anda, yang saya tanya Yesusnya. Yesus mau dipercaya sebagai rasul atau Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan? Semuanya. Mati meja. Udah cukup, Anda gugur ya. Anda gugur diam. Itu. Penipu. Kita kasih jawab. Cukup ke Anda. Dalil Yohanes 11:42 kok Anda mengatakan semuanya? Mana di situ? Yesus mau dipercaya sebagai utusan Tuhan. Jangan matiin mic, kita masih ngomong. Udah cukup lah, Anda gugur. Nanti Mama luka loh. Kalian itu yang otaknya nggak betul. Udahlah. Bukan firmannya yang salah, tetapi kalianlah yang nggak bisa memahami. Anda istirahat dulu aja. Anda masuk pedok dulu ya.